Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Gue tuh punya iPad mini, nih gue lagi pakai iPad mini sekarang, dan gue tuh punya ini, Apple Pencil ya. Nah, problemnya adalah Apple Pencil gue ini kayaknya error deh nih. Jadi, kalau gue connect, dia tuh ke-charge. Kelihatan di indikator, di settings di Bluetooth tuh juga muncul Apple Pencil connect, tapi nggak bisa dipakai buat nulis sama sekali nih. Gue nggak tahu kenapa, gue udah coba ganti tipnya, gue udah coba utak-atik juga, disconnect, repairing, diulang, di forget, semua cara mostly udah gue coba dan gagal mostly. Jadi ya udah mau nggak mau harus beli pensil baru nih. Nah, tapi problemnya adalah Apple Pencil ini harganya untuk sebuah stylus menurut gue cukup mahal ya. Kalau yang resmi itu berapa ya? 2,5 jutaan ya? 2,5 jutaan sebuah pensil stylus gitu, Apple Pencil. Waktu itu sih ya gue beli karena waktu itu beli sekalian iPad-nya gitu. Tapi ketika rusak gue mau beli lagi, kok gue jadi mikir ya beli Apple Pencil lagi, harganya segitu kok agak sayang ya. Nah, akhirnya gue coba cari-cari alternatif dan nemu ini nih. Ini namanya adalah Gujodok Stylus Pen 13 Edition. Edisi ke-13, 13 Gen Edition. Apa sih ini sebenarnya? Nah, ini sebenarnya adalah apa ya, bisa dibilang ya, penggantinya Apple Pencil lah. Penggantinya Apple Pencil. Harganya lumayan murah kalau dibandingin sama Apple Pencil, sekitar 450 ribuan. Terus yang gue suka dari yang 13 Gen Generation ini adalah dia bisa connect ke ini magnetnya, kayak magnetnya Apple Pencil gini. Jadi dia bisa kayak gini, sama persis sama Apple Pencil. Nah, tergoda deh gue. Jadi ya udah nyobain deh Gujodoknya. Ini udah gue buka, tapi gue kasih lihat ya isi dalamnya. Itu ya standar lah. Ada buku-buku panduan. Dapat ini lumayan, dapat casing buat bawa pensil, sama dapat ekstra ujung pensilnya, atau ini nib, bahasanya nib ya. Nama dari Apple-nya sih biasanya kalau ngomong Apple Pencil itu ujungnya namanya nib. Nah, ini Apple Pencil. Ini yang Gujodok. Bisa lihat nggak? Nah, ini dia Gujodok pensilnya, 13 Generation. Secara bentuk sih hampir sama ya, sama Apple Pencil ya. Mirip banget. Nah, jadi apa aja nih kira-kira bedanya, dan worth it nggak sih untuk beli Gujodok harganya 400 ribuan sebagai pengganti Apple Pencil 2 untuk pemakaian di iPad? Ya udah, langsung kita cobain ya. Oke, ini gue ada iPad mini gue. Gue udah pairing sebenarnya sama si Gujodok. Nah, ini dia kalau pairing lampunya nyala nih. Ini dia bedanya sama Apple Pencil, dia ada lampunya gini nih untuk penanda penanda konektivitasnya. Nah, itu gue coba connect. Oke. Ini udah bisa connect lah. Langsung bisa connect. Connect-nya juga simple. Benar-benar cuman dikonekin ke magnet di sisi ininya. Magnet di sisi kanannya iPad. Bisa iPad mini. Oh ya, ini support iPad mini 6. iPad Air 4 sama 5 Generation, sama iPad Pro yang 11 inch ke atas itu loh. 11 inch iPad Pro 11 inch, iPad Pro M1 2020, M1, sama sekarang yang baru kan udah keluar iPad Pro M2. Belum coba sih, tapi yang pasti sih harusnya connect ya, bisa connect ya. Nah, terus ini buat siapa nih? Maksud gue adalah kalau Apple Pencil kan penggunaannya mungkin bisa buat pengguna pro ya. Maksud gue
untuk pekerjaan profesional, kayak buat ilustrator yang emang butuh kedetilan ini tinggi, presisi stylus yang tinggi, ilustrator. Kemudian buat siapa lagi yang pakai Apple Pencil? Mostly ilustrator ya, banyakan ya. Kalau gue sih, gue nggak make buat ilustrasi karena emang gue nggak terlalu bisa ilustrasi, nggak terlalu bisa gambar. Tapi ya gue banyak make buat navigasi basic sama buat ngedit video di LumaFusion. Gue pakai ini tuh jauh lebih enak dibandingkan pakai jari gitu. Ya udah, sekarang tadi warna pairingnya udah ya, pairingnya benar-benar cuma tinggal dipasang ke sini, dia klip-klip langsung bisa dipakai. Dari sini juga muncul sih tuh GD13 Pencil, dia udah connect ke Bluetooth-nya langsung otomatis juga. Nggak otomatis sih, maksudnya gue udah pairing sebelumnya, tapi begitu pensilnya dilepas, kemudian gue pasang, ini dia akan langsung otomatis connect lagi. Gitu. Wireless pairing udah, charging dia juga udah nih, indikator baterainya bisa kelihatan ya. Tuh, dia ngecharge. Yang baru support charging di magnet ini kalau nggak salah baru yang 13 generation ini ya, kalau nggak salah. Apa 12 tuh juga udah ya. Tapi saya ingat gue 13 generation deh baru support wireless charging ini gitu. Oke. Terus kita coba apa lagi ya? Coba buat cara-cara kali ya. Oke, sekarang kita tes aplikasi Notes. Ini buat gambar-gambar pakai aplikasi Notes dari resminya Apple langsung. Nanti kita coba aplikasi lain juga ya. Oke, sekarang gue kidal, jadi gue pakai tangan kiri kalau nulis. Jelek banget tulisan gue. Tapi menurut gue ini cukup ini ya. Delay-nya nggak terlalu terasa sih. Untuk pemakaian basic menurut gue udah cukup oke sih nih. Si Gujodok 13 Generation Pen ini untuk nulis-nulis, untuk doodling gitu kayaknya masih enak nih. Tapi karena emang gambar gue jelek, tuh. Gujodok. Ya Allah, tulisan jelek banget. 13 Gen Pencil. Buat gue sih ini udah cukup banget ya. Karena ya gue masih ada kemungkinan nih skenario buat doodling atau buat katakanlah brainstorming gitu, cara coret, misalkan mau bikin konsep visual atau apa, bisa nih pakai ini. Tapi gue nggak pakai buat itu tadi ilustrator yang pro banget, gue kayaknya nggak akan pakai. Jadi buat gue ini sih udah cukup ya. Oh, sama dia udah ini nih, palm rejection nih. Jadi kalau cara coret ininya nggak bisa bisa nggak ganggu nih palmnya yang ketulis di ini, cuman yang dari pensilnya doang. Gitu. Coba lagi. Apalagi ya? Bikin baru lagi, yuk. Coba pakai ini yang lain ya. Nih. Oh, tapi dia kalau tebal tipis kayaknya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu ngaruh ya. Iya, buat brush, buat ini cuman single. Outputnya cuma single, apa istilahnya?
nggak ada tebel tipisnya gitu. Kalau pakai Apple Pencil bisa ya, tapi sekali lagi balik lagi ke kebutuhan. Kalau emang butuhnya bisa tebel tipis, secara langsung dari pennya, ya Apple Pencil 2. Tapi kalau kebutuhannya cuman kayak gue gini, cuman buat coret-coret, sih nggak ini ya, nggak masalah ya gitu. Itu kemudian apalagi ya yang masih diomongin, harga. Oh, kita coba pakai aplikasi lain ya. Gua ada aplikasi GoodNotes. Nah, ini aplikasi GoodNotes. Kita coba lagi buat gambar-gambar gini aja. By the way, sebelumnya kan gue pakai iPad Pro ya, tapi sempet cobain iPad mini, tapi waktu itu gue jual iPad mini gue, iPad mini 6. Terus karena suatu hal gue perlu jual iPad Pro gue, akhirnya gue balik lagi nih ke mini, dan ternyata enak ya. Kalau dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama, gue sih suka nih iPad mini. Buat nyarat-nyarat tuh lebih enak gitu. Oke. Kita tes Jodok 13 Gen pensil. Ya, sekali lagi kelihatan nggak ada ininya, nggak ada tebal tipisnya, jadi cuma single output aja. Itu. Terus apa lagi? Ini pakai GoodNotes. Oke. Masih termasuk oke. Ada delay-nya dikit berasa, tapi ya sekali lagi kembali ke kebutuhan. Oke, buat LumaFusion kita cobain ya. Tapi gue nggak ada video di sini. Nah, coba. Oke. Nah. Kalau buat video, gue lebih suka nih pakai buat apa namanya? Buat ngedit video tuh pakai stylus tuh enak loh, beneran. Kayak lebih presisi gitu, buat nyari ini, buat ngekat, buat tuh. Karena video kan ininya tuh rapat-rapat kan tuh, apa namanya? Buat cutting footage gitu-gitu kan ya rapat-rapat. Jadi maju mundurin pakai stylus tuh lebih enak menurut gue daripada pakai jari. Tuh, kalau pakai jari suka nggak kena gitu kan. Kadang-kadang, nah kalau pakai stylus lebih enak. Dan cukup banget nih pakai GoJoJok ini, daripada gue beli iPad Pencil lagi. Kalau cuman buat kebutuhan kayak gini, GoJoJok ini gue sebutnya replacement Apple Pencil yang baik buat kaum non pro gitu. Kalau pro gue tetap rekomen Apple Pencil 2. Lebih presisi. Tapi kalau buat yang orang-orang non pro, bukan profesional, pakai iPad mini 6 terus pakai iPad Air gitu, yang ya bisa dibilang punya iPad, bisa beli iPad, tapi untuk beli pensil 2,5 juta sendiri lagi mungkin agak berat gitu ya. Pensil harga resminya mungkin 2 jutaan, tapi sebenarnya di marketplace bisa 1,8an ya kalau nggak salah barunya. Tapi ya tetap aja 1,8 masih cukup tinggi sih harganya, gue bilang. Apalagi kalau gue mesti beli lagi. Jadi buat gue GoJoJok ini udah sangat mencukupi. Ini dia. Oh, terus dia tipnya juga sama persis nih sama
sama apa namanya, Apple Pencil. Jadi bisa ganti-gantian. Kemarin gue udah nyobain. Gitu. Nah, sekali lagi, buat yang non-pro, buat orang-orang yang bisa dibilang cukup awam tapi pengen nyobain pakai pen, pakai stylus, menurut gue Gujudok 13 Gen Pencil ini cukup bisa jadi replacementnya Apple Pencil buat iPad mini 6th generation sama iPad Air, iPad Pro. Tapi kalau buat yang Pro, gue ulang lagi, mendingan beli Apple Pencil aja, karena ya emang beda ininya. Tapi ya itu, sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, nah kalau mau beli Gujudok 13 Gen Pencil ini, gue taruh linknya di kolom deskripsi. Gue kasih kode voucher juga ya. Gue kasih kode voucher juga, bisa dipakai. Ada diskonnya di situ lumayan. Kalau mau beli Gujudok 13 Gen Pencil ini bisa diskon lagi kalau pakai kode voucher ya. Oke. Paling segitu dulu ya dari The Grid. Like videonya kalau emang berguna, dan kalau emang suka, kemudian follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oh, jangan lupa subscribe channel The Grid juga ya kalau emang belum subscribe gitu. Oke. The Grid sign out. Bye. Gujudok.